Terima kasih kembali teman-teman semua. Saya bilang teman-teman aja karena sesama insinyur tentunya. Mungkin juga bukan insinyur sebagian ini. Saya akan memaparkan ini bahan ini outlook perkembangan ekonomi pasca COVID-19. Kebetulan kami juga sekarang itu membantu Menko Perekonomian. Jadi yang terakhir ini yang kebetulan menjadi viral adalah fase-fase pembukaan ekonomi Indonesia. Mungkin nanti saya juga akan bahas itu sedikit. Nah, ini akan saya mix ini, ada mungkin yang agak dalam, ya, yang nanti kalau agak saya lihat tidak terlampau suka dengan itu, saya akan coba lompat. Tetapi saya akan mulai saja karena waktunya sangat terbatas ini ya. Ini sudah bisa lihat Pak ya? Bisa lihat bahannya? Sudah. Ya. Bisa ya? Oke. Jadi ini gambarannya 2020. Saya buat di situ matahari masih ada di awal tahun, tapi mungkin juga akan tertutup ini nanti. Kita nggak tahu karena penuh dengan ketidakpastian. Nah, outline dari bahan saya adalah mulai dari akar permasalahan yang dihadapi. Dari mana sebetulnya datang persoalan itu? Kalau kita tidak mengetahui secara dalam persoalan ini, maka nanti kita akan sulit membuat respon kebijakan dan bagaimana kira-kira outlook ke depan. Kemudian dampak terhadap ekonomi Indonesia dan dunia, ini data-data saja yang akan saya tunjukkan ini dengan cepat nanti. Baru kita masuk kepada outlook, respon kebijakan. Dari respon kebijakan ini kira-kira outlook-nya seperti apa nanti. Nah, ini adalah trajektori penyebaran dan status COVID di beberapa negara. Mungkin sudah sering melihat ini. Ini kita selalu update terus, ini per 12 Mei 2020. Di mana posisi Indonesia, kalau bisa dilihat di sini dia, ya seperti plateau, tetapi juga masih belum bisa seperti apa yang kita lihat seperti Thailand atau Vietnam, ya. Nah, jadi belum benar-benar flatten dia, masih ada kenaikannya, slope-nya kita lihat di sini. Ya, dibandingkan dengan South Korea yang sudah flatten dia sudah mendatar, demikian juga Malaysia, Thailand, Vietnam juga begitu. Jadi kita belum mengarah ke sana. Kemudian ini adalah datanya. Nah, inilah sebetulnya sumber permasalahan. Ya, permasalahannya itu dari mana? Ini kelihatannya complicated, tapi memang ya complicated. Ya, kalau boleh saya katakan, yang pertama datang adalah both supply shock maupun demand shock. Ya, demand shock, supply shock di sini adalah begitu datang COVID-19 ini, yang terjadi adalah kita langsung tidak kerja. Ya, kalau tidak kerja itu namanya supply shock karena supply daripada tenaga kerjanya menjadi zero atau katakan berkurang sangat tajam sekali, itu mengakibatkan produktivitas turun secara signifikan. Itu yang pertama di sini. Pada saat yang bersamaan, maka yang terjadi adalah bahwa penutupan daripada kegiatan ekonomi, ya perjalanan, travel ban, kemudian juga delivery restrictions, kemudian juga toko-toko tutup, ya pabrik tutup. Nah, jadi ini yang menyebabkan, satu adalah supply shock ini menyebabkan terjadinya penurunan daripada produksi atau terganggu supply chain itu, disruptions di supply chain, dan kemudian pada saat yang sama terjadi demand shock yang di sebelah kiri ini. Ya, jadi store closure, kemudian delivery restrictions, kemudian travel bans. Nah, akibatnya kalau kita lihat ini, saya mulai dari sini, ya, kalau misalkan supply shock yang terjadi, tentu dia tidak punya gaji, ya, dan salaries di sini. Dan akibatnya rumah tangga pun di sini rumah tangga akan terpengaruh income-nya. Apalagi kita tahu di Indonesia ini sekitar 55%, 56% berdasarkan data BPS adalah informal sektor. Itu lebih daripada 70 juta pekerja. Ya, informal sektor, di mana mereka ini, teman-teman saudara-saudara kita ini adalah yang bekerja hari ini untuk makan hari ini dan besok. Besoknya lagi kalau dia tidak bekerja,
maka dia tidak dapat makan apa-apa. Ya. Demikian juga, jadi akibat dari supply shock ini income-nya tidak ada. Ya. Kemudian yang kedua adalah kalau ditutup oleh pemerintah ini dalam hal ini series of event-nya itu pemerintah atau rumah tangga atau kita sendiri yang melakukan precautionary measure. Kemudian akibat dari kita melakukan precautionary measure itu, maka kita tutup store kita. Ya, kita tidak bepergian. Akibatnya adalah maka demand side-nya terganggu. Demand side-nya ini adalah permintaan terhadap barang terganggu. Ini sebabnya kita sebutkan dengan consumer spending itu decline. Kalau consumer spending decline, maka tentu permintaan terhadap barang bisnis ini pun, bisnis dan jasa, itu menurun. Ya, menurun. Itu yang terjadi. Nah, kemudian selanjutnya kalau bisnis menurun, rumah tangga juga turun, maka bisa terjadi tagihan-tagihan dari rumah tangga ini tidak dibayar ke bank. Ya, demikian juga tagihan daripada bank dari bisnis ini pun tidak dibayar. Kalau sudah begini, saving tidak ada, ya financial sektornya bisa krisis nantinya. Investasi tentu tidak ada permintaan dalam situasi seperti ini. Bahkan kalau kita lihat di sini, penerimaan pemerintah dari pajak juga tidak ada, berkurang jauh, karena kegiatan tidak ada. Demikian juga karena penerimaan daripada rumah tangga di sini juga tidak ada, akibatnya penerimaan pajak juga jauh, turun. Di sisi lain, sekarang yang terjadi adalah transfer dari government ke rumah tangga, ke household ini, naik. Itu yang kita sebutkan dengan jaring pengaman sosial. Jadi program PKH, kartu kerja, kemudian program sembako, bantuan sosial, ya, ini tetap naik dalam jumlah yang besar sekali. Sementara pajak menurun. Akibatnya di sini adalah terjadilah budget defisit yang besar sekali. Karena satu, rumah tangga pun tidak akan bisa sanggup membayar pajak. Demikian juga bisnis tidak sanggup membayar pajak. Sementara si bisnis ini perlu dibantu oleh pemerintah. Jadi dalam situasi begini, teman-teman sekalian, nggak usah bicara mengenai budget defisit. Artinya kalau dalam situasi begini masih mengkritik budget defisit kok tinggi katanya. Ya situasinya begitu. Ya, di dunia ini semua begitu. Ya, jadi pasti budget defisit akan naik. Itu sebabnya di dalam Perpu baru-baru ini disebutkan budget defisit bisa lebih dari 3%, 5%, 6%, 10%, bisa begitu. Dan ini bukan hanya dialami Indonesia. Nah, ini baru yang saya terangkan di sebelah sini. Kemudian dampaknya juga kepada rest of the world ini. Ya, import kita tentu akan menurun. Kita juga mungkin akan kesulitan membayar barang yang kita import. Demikian juga kita akan kesulitan juga mendapatkan bayaran dari barang yang kita ekspor. Nah, inilah terjadinya, ini adalah sesuatu yang berbeda dengan krisis-krisis yang sebelumnya. Kami kebetulan ikut di dalam penanganan krisis di tahun 98, 2008, dan ikut juga sekarang. Tapi saya harus akui bahwa terjadi perbedaan yang fundamental antara krisis tahun 98, 2008, dan sekarang. Krisis yang terjadi sekarang, supaya kita semua paham, adalah dimulai dari wabah COVID-19. Karena terjadinya wabah COVID-19 ini, kemudian kita semua menghentikan, atau pemerintah meminta menghentikan diri, menghentikan pekerjaan. Ini tidak seperti ini yang terjadi di 98 dan tidak seperti ini yang terjadi pada tahun 2008. Jadi sekarang ini makanya sektor informal, sektor UKM dan semua sektor korporasi juga semua kena kali ini. Di tahun 98 boleh dikatakan masih bisa orang berdagang. Ya. Jadi pedagang kaki lima masih banyak karena tidak dilarang orang berkantor. Kalau sekarang kan kita di rumah. Jadi
Ini perbedaan yang utama. Ini adalah background supaya kita mengetahui perbedaan-perbedaan itu yang menyebabkan krisis kali ini sangat berat. Kalau boleh saya katakan dibanding dengan krisis yang sebelumnya. Nah, ini adalah saya sedikit masuk kepada the race between supply and demand. Ini yang sebetulnya menjelaskan apa yang saya sebutkan di depan ini. Ini teman-teman yang mengetahui aggregate supply dengan aggregate demand atau supply and demand. Jadi worker itu kehilangan jobs, no income. Akibatnya dia akan lower consumption. Kemudian dia depress aggregate demand-nya. Makanya kalau kita lihat di sini, dia tidak bekerja, kemudian depress aggregate demand-nya. Kemudian itu kembali karena tidak ada aggregate demand, maka si pabrik pun akan mengurangi produksinya lebih lanjut lagi. Dikurangi produksinya lebih lanjut, dia mutar ke sini, ke AS2 ini. Ya, jadi contraction in supply leading to contraction in demand lagi. Ini kemudian terjadi lagi seperti ini. Dan itulah yang terjadi sekarang ini. Ya, jadi di sini quantity, di sini key quantity atau PDB boleh dikatakan karena ini adalah production itu menurun. Ya, ini adalah price. Ya, price ini bisa naik, bisa turun ini. Tapi intinya terjadi terus-menerus kontraksi seperti ini. Dan ini bisa terus ke bawah ini. Ini yang kita sebutkan dengan spiral down. Spiral down, di mana aggregate supply dengan aggregate demand itu terus saling berinteraksi dan akhirnya menyebabkan penurunan daripada produksi dan juga PDB. Itu simpelnya. Nah, ini yang saya katakan tadi, lingkaran pesimisme dari efek pandemik ini yang harus dihentikan. Jadi yang saya sebutkan tadi ini dari aggregate supply mutar, kemudian ke aggregate demand, kemudian ke aggregate supply, ke aggregate demand. Nah, kalau dia normal, oke, tidak ada kepanikan, mungkin equilibriumnya di sini, equilibrium 1 di sini, yang menyebabkan pertumbuhan PDB kita hanya di Q1 di sini. Tapi tidak cukup hanya di situ, bisa saja terjadi yang kita sebutkan spiral down effect yang saya katakan tadi, di mana penurunan dari aggregate supply dan aggregate demand itu terus-menerus memunculkan pesimisme dan anxiety. Nah, itu yang membuat kepercayaan tergerus. Dan itu yang seharusnya kita melihat hanya di equilibrium 1, tapi kita semua menjadi pesimisme, ya pesimisme terjadi, and anxiety terjadi, kita jadinya dapat equilibrium 2. Nah, ini yang dikatakan ini itu namanya hysteresis, ya. Jadi yang seharusnya di Q1 di sini saja ternyata sampainya di Q2. Ini adalah saya gambarkan di atas ini adalah sebetulnya pandemik ini dari seharusnya di equilibrium 1 karena kepercayaan tergerus bisa sampai di equilibrium 2, ya. Inilah yang sebetulnya tugas daripada pemerintah utamanya adalah dia harus stave off the spiral down effect ini. Dia harus membuat kepercayaan kembali. Nah, disitulah kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, apakah fiskal stimulus, apakah monetary stimulus, apakah apa yang disebutkan program pemulihan ekonomi nasional. Nah, itu yang harus memberikan kepercayaan. Itu harus efektif, baru dia spiral down efeknya ini tidak ada. There is no doubt bahwa yang saya katakan tadi pasti akan terjadi penurunan ekonomi. Di mana-mana terjadi seperti itu. Tapi apakah dia overshooting atau tidak sangat tergantung kepada bagaimana respon daripada pemerintah men-stave off the spiral down effect ini. Nah, disitulah perlu satu kebijakan yang bold, yang berani dan cepat di situ. Nah, ini adalah sama saja, ya, hanya menjelaskan bagaimana mencegah dampak semakin buruk dari pandemi itu. Jadi yang terjadi ini yang saya jelaskan tadi sebetulnya sakit, kemudian dilakukan lockdown atau PSBB disebutkan di kita adalah maka pendapatan turun, tabungan turun, konsumsi turun, investasi turun. Kemudian perusahaan penjualan turun, produktivitas turun, cost-nya sementara tetap,
profitnya turun, bahkan menyebabkan kerugian di perusahaan. Jadi ada persoalan cash flow yang dialami perusahaan maupun balance sheet-nya mengalami persoalan di situ. Nah, ini saya katakan tadi awalnya dari virus pandemik, tapi bisa menjadi anxiety pandemic. Ini adalah gambaran yang saya katakan tadi, bagaimana kepercayaan tergerus. Ini yang harus di stave off, itu loh, intervensi pencegahan, pengobatan dan pemulihan itu yang harus dilakukan. Nah, ini adalah kembali menggambarkan memang ada semacam trade off, dilema. Dilema itu adalah pilihan yang tidak baik dengan pilihan yang tidak baik. Kalau pilihan yang buruk dengan baik itu mudah sekali, ya. Jadi tidak baik dengan tidak baik atau worse dengan worse, mana the worst itu. Nah, pilihannya adalah di sini teman-teman sekalian adalah ini yang disebutkan yang kurva yang biasa sekarang kita lihat itu adalah ini adalah kalau kita tidak intervensi, tidak lockdown, dia akan naik seperti ini, ya. Jumlah kasus baru di sini tanpa intervensi, tingkat kematian tentu tinggi karena kita biarkan, kemudian dia akan kemudian slow down again seperti ini. Tapi ada yang tingkat lockdown yang saya kasih gambar di awal tadi, di mana dia langsung cepat flatten out di sini. Ya, di sini adalah dia terjadi flatten out di sini, di mana mereka secara disiplin melakukan lockdown, tidak ada pekerjaan, jadinya, ya, total lockdown. Akibatnya memang tingkat kematian menjadi rendah, sedangkan yang ini tingkat kematian tinggi. Tapi yang terjadi adalah di opositnya kalau terhadap ekonomi. Kalau kita tidak intervensi, ya seperti ini, jumlah kematian tinggi, tapi sebetulnya resesi ekonominya tidak terlampau dalam, tetap akan ada resesi di sini. Ini yang kita sebutkan bisa kurva V di sini, ya. Nah, sebaliknya kalau kita flatten out di sini, total lockdown, katakan 2 bulan, 3 bulan. Apa yang dilakukan Cina adalah dia lockdown di Wuhan waktu itu. Yang terjadi adalah terjadilah resesi yang sangat dalam di sini. Dan ini pula antara inilah yang kita alami sekarang di Indonesia ini. Ya. Oleh karena itu dilakukanlah intervensi supaya kita berubah dari kurva resesi ini ke kurva yang resesi di sini. Tetap resesi, tapi resesi yang lebih mild. Ya. Jadi resesi yang lebih mild. Kalau dia tidak intervensi sama sekali, lebih mild lagi. Tapi persoalannya ada trade-off yang saya katakan tadi. Pilihan yang tidak mudah dari keduanya. Antara kematian dengan ekonomi yang resesi. Ya. Nah, di sini saya jelaskan kurvanya adalah ada kurva I terjun bebas, sini atau kurva L. Ini adalah kalau kita melakukan di sini ya intervensi yang sangat ketat sekali. Contohnya kalau kita melakukan PSBB secara ketat di seluruh Indonesia dalam waktu yang akan lama, maka akan terjadi resesi yang berkepanjangan dan bisa jadi kelaparan. Dan sesudah kelaparan, the hungry man bisa menjadi the angry man. Ya, dan itu bisa menjadi resesi yang terjun bebas, bisa kita chaos. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah kita coba intervensi supaya kita berbalik ke arah U ini. Tapi untuk itu dia harus bold dan cepat. Nah, ini yang mungkin teman-teman supaya bisa mengetahui perdebatan mengenai ada waktu itu pemerintah hanya 405 triliun. Kadin bilang 1.600 triliun. Ya, dan yang lain-lain, ya. Intinya adalah harus bold, cepat. Ya, bold itu berani. Jadi memang harus agak berani dari sisi size dari intervensinya. Ini kembali, jangan kita pikirkan bahwa kalau kita intervensi 1.000 triliun, 1.600 triliun untuk dihambur-hamburkan. It's another issue. Kalau dihambur-hamburkan salah. Tapi kalau benar-benar dilakukan untuk ekonomi, it's right. Itu loh intinya. Ya. Jadi jangan dipisah-pisahkan. Yang penting bold dan cepat dan tentu jangan dihambur-hamburkan. Ya, jangan sampai korupsi juga di situ. Itu kalau soal korupsi itu at any time mestinya tidak boleh. Ya. Nah,
itu adalah untuk mencoba memindahkan dari LI ini ke arah U. Bahkan kalau boleh ke arah V. Itu intinya. Ini menjadi penting karena inilah dasar-dasar kita nanti membuat satu kebijakan, dan ini adalah yang akan saya hold terus di dalam framework, ya. Ini pula yang diambil alih oleh Kemenko sekarang, framework yang saya jelaskan ini. Ya. Yang kedua, jadi itu akar permasalahannya di situ, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Ya, saya sampai kepada dampak ekonominya. Ini dampak ekonominya hanya menggambarkan data-data saja. Kalau secara bagaimana argumen tadi kenapa sampai begini, saya sudah jelaskan di dalam grafik-grafik yang tadi. Ya. Ini adalah manufaktur, ini adalah PMI, ini Purchasing Manager Index di manufaktur, service, ya, kemudian di Jepang, di Korea, India, Thailand, Indonesia, Malaysia. Ini hanya menunjukkan bagaimana data di bulan April, pertengahan ini sudah drop semuanya. Dan dropnya itu luar biasa. Ya, 27% di service, 36% di manufaktur di Eropa, sekian, ya, lihat numbersnya semua ini turun. Kecuali tentu di sini Cina yang di sebelah kanan, karena mereka sudah di kuartal kedua ini sudah selesai mungkin, ya. Mereka akan mulai membuka pelan. Tapi kalau kita lihat India, Thailand, Indonesia, Malaysia semua drop. Jadi aktivitas ekonomi sekarang ini drop. Jadi kalau ada negara yang masih bertumbuh positif sekarang ini, rasanya mustahil. Semua akan drop ini. Ini adalah bagaimana indikator beberapa negara dan COVID yang saya sebutkan tadi, dan berkaitan dengan PMI yang kita sebutkan tadi, bagaimana retail sales di sini. Ya, bagaimana retail itu sudah drop sama sekali Indonesia, dan kita cukup mengertilah. Kita melihat di pasar-pasar, di mall tidak ada kegiatan, berarti dia sangat drop sekali. Dan yang menarik kita lihat di sini sampai Maret, di mana sudah mulai selesai COVID-19 di China, tetap dia masih drop di sini, ya, masih di negatif teritori. Dia tidak turun lagi, tapi dia stay di dalam negatif teritori. Nah, ini yang menjadi pelajaran buat kita. Nanti apakah dia naik di sini? Yang saya mau katakan di sini, bahwa di kuartal 2 ini, kita baru di April, di Mei, pasti drop. Di Juni mungkin juga masih stay low. Pertanyaan berikutnya, makanya kami membuat satu perencanaan, kapan kita buka? Ya, tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Ini retail sales ini sangat menggambarkan bagaimana aktivitas kehidupan dari manusia, ya, di Cina, di US, Japan, Germany, dan Indonesia. Nah, ini adalah bagaimana kita ambil data dari CIC di sini, bagaimana pertumbuhan dari negara-negara ini. Ya, France dia minus di kuartal pertama, ya, minus 5,4, South Korea 1,3% ya, di sini. Kemudian kita lihat bagaimana Spain minus 4,1, Singapura minus 2,2, US masih 0,3 di first quarter. Yang di kanan ini juga begitu. China itu minus 6,8 di first quarter. Indonesia yang baru-baru kita lihat 2,97, 3% di sini. Ya. Kemudian kita lihat juga Philippines minus 0,2, Vietnam itu 3,8%. Tapi menurun dibanding dengan pertumbuhan yang sebelumnya. Jadi ini menggambarkan betapa terjadi penurunan, kontraksi dari seluruh perekonomian dunia. Ya. Ini stock movement, bagaimana pergerakan stok, terjadi koreksi yang sangat besar sekali di tahun ini sampai dengan tanggal 11, contohnya Indonesia minus 26%, Filipina minus 27%, UK minus 34%, Amerika 17%. Nah, ini numbersnya, ya. Hanya menggambarkan betapa terjadi yang saya sebutkan dengan wealth destruction pada saat terjadi ini. Ini dari
7.247 triliun, ya market cap menjadi 5.364 triliun. Jadi kira-kira 1.900 triliun terjadi wealth destruction di capital market kita di stock index. Ini bagaimana perkembangan regional equity juga begini, ya. Dan net foreign transactions. Kalau dia di bawah ini berarti terjadi outflow. Jadi kalau kita lihat data-data di sini, ya, ini terjadi outflow yang besar sekali di bulan April yang di bawah di sini. Okay. Ini adalah exchange rate juga begitu, ya. Bagaimana Argentina ini year to date kembali, India minus berapa, Brasil minus 44%, Indonesia minus 7,75% di sini, ya. Kemudian Korea ini semua negatif di sini, ya. Semua negatif kecuali di sini Jepang, ya. Ini saya kan masih. Kemudian ini adalah bagaimana government bond marketnya, ya. Kita lihat di sini juga terjadi kenaikan daripada yield di sini. Kenaikan yield itu artinya bahwa kalau kita mengeluarkan surat hutang menjadi lebih mahal. Kalau kita mencari utangan baru sekarang, pemerintah mencari utangan baru sekarang, dia harus membayar yield yang lebih tinggi, dia harus membayar premi yang lebih tinggi. Dan data di sini menunjukkan bagaimana foreign investor sudah turun. Yang dulu mereka itu mempunyai 98,6% dari government debt, government hutang pemerintah, sekarang tinggal 30,4%. Itulah yang menyebabkan keluarnya mereka dari Indonesia, itu pula yang menyebabkan rupiah tertekan, ya, dan juga foreign reserve kita juga tertekan karena terjadi penurunan ini, BOP kita tertekan. Nah, ini yang tadi saya sebutkan yield-nya, ya, saya cepat saja di sini. Ini mungkin juga menarik buat kita bagaimana komoditas juga pada saat yang sama terjadi penurunan yang sangat signifikan akibat dari crude oil yang turun. Crude oil ini turun akibat dari dua hal. Satu adalah price war antara Arab dengan Rusia. Kemudian satu lagi adalah karena demand yang menurun. Kita lihat di sini harga daripada crude oil di sini hanya 29,6 dolar per barrel, ya. Dan yang lain-lain juga turun di sini. Yang ini commodity price change, perubahan di sini, kecuali di sini adalah gold. Ya, make sense, ya kan? Karena gold adalah tempat kita berlindung biasanya, yang kita sebutkan dengan safe haven. Ya. Jadi pada saat keadaan seperti ini, orang membeli gold, emas. Ya. Nah, kemudian IMF juga mengeluarkan prediksi dampak ekonomi ini. Jadi outlook berdasarkan IMF seperti ini, ya. Kalau kita lihat number di sini memprediksi bahwa dampak ekonomi dari krisis COVID-19 ini sangat besar. Tetapi saya melihat mereka masih melihat pola pemulihan agak optimis, ya. Optimis itu pertama kalau kita lihat di sini ini adalah V curve. Jadi dia turun, ini turun dia, kemudian dia agak flatten sedikit di sini, tapi kemudian naik. Jadi ini akan turun, ya, di kuartal kedua masih turun, kemudian dia menjadi positif nanti di positif karena dia slope-nya sudah mulai naik di sini, kemudian dia akan kembali ke slope yang semula di sini. Ya, kalau dia slope-nya sama dengan ini, artinya dia kembali kepada kecepatan ekonomi semula. Ini adalah proyeksi mereka, ini turun semua di tahun 2020, lihat ini, Indonesia mereka prediksi 0,5, tapi kemudian di tahun 2021, mereka melihat pemulihan dengan cepat, ya, karena dia turun, jadi base efeknya kalau dia sudah turun, maka dia lihat akan ada lonjakan kemudian di tahun berikutnya. Tapi menurut saya, ya, pengamatan saya, berdasarkan pengalaman saya ikut menangani krisis beberapa kali, 3 kali berturut-turut, rasanya ini masih terlampau optimis, ya. Dan setahu saya memang IMF ini dalam beberapa waktu belakangan ini sering terlampau optimis, ya, membuat prediksi-prediksi terhadap ekonomi. Tapi yang jelas kalau kita lihat di sini, dunia sekarang mengalami resesi. Resesi itu secara teknikal adalah kalau 2 kali dia berturut-turut, 2 kuartal berturut-turut mengalami pertumbuhan negatif.
Dan kalau kita lihat, teman-teman sekalian di sini, pertumbuhan ekonomi di tahun 2019, global ekonomi adalah 2,9%, di tahun 2020 adalah minus 3%. Jadi jauh sekali, ya, jauh sekali ininya jaraknya ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa mencapai di sini 0,5 atau 1%. Tapi ini semua tidak ada yang mudah. Nah, ini sangat tergantung kepada tadi itu respons kita itu bold dan cepat atau tidak. Itu menjadi kunci di sini. Ya. Ayat yang berikutnya, saya masuk kepada respon kebijakan yang diambil dan outlook. Ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, tindakan penanganan menentukan di mana akan berakhir. Terus terang, saya coba pelajari dari textbook yang sebelumnya. Memang kejadian yang sekarang ini rasanya belum masuk di dalam textbook yang sebelumnya. Ya. Jadi peristiwa terakhir yang kita alami yang disebutkan dengan Spanish flu itu adalah di tahun 1918 sampai dengan tahun 1920. Nah, pada saat itu tentu berbeda situasinya dengan sekarang. Ya. Bagaimana mobilitas manusia di tahun 1918 dengan sekarang berbeda. Kemajuan teknologi, kemajuan dari information berbeda. Respons juga berbeda dulu dengan sekarang. Ya. Waktu itu mungkin hanya yang wabah itu hanya di negara maju saja. Negara berkembang tidak terkena. Ya. Karena bayangkan di tahun 1918 itu mungkin sangat jarang sekali orang berkunjung dari Amerika ke Indonesia. Ya, itu akan sangat jarang sekali, demikian juga dari Eropa ke Indonesia demikian jauh. Jadi boleh dikatakan itu relatif berbeda dengan yang sekarang ini. Jadi memang saya selalu menyatakan kepada teman-teman saya yang belajar ekonomi misalkan atau belajar di supply chain, kayaknya kita harus membuang textbook kita pada saat kita merespons terhadap krisis yang kita alami sekarang. Artinya secara empirikal, ya, ini kita tidak pernah temui, ya, berbeda dengan sebelumnya. Jadi cara penanganan pun sebetulnya tidak ada yang standar di sini. Jadi setiap negara akan punya cara yang berbeda-beda. Semua akan mencari bentuk sendiri. Jadi kalau di sini yang saya mau katakan, wajar saja orang bisa salah di sini, membuat satu intervensi, membuat respons. Tetapi yang paling penting sebetulnya adalah dia harus adjustable dan dia harus adaptif. Dia salah kemudian dia langsung perbaiki dan melakukan adjustment. Tapi intinya adalah seperti ini. Jadi sekarang kita di sini nih, di satu titik yang harus memilih dengan cepat, yaitu saya sebutkan dengan titik balik. Jadi the probability of survival atau selamat itu sangat tergantung kepada apakah kita tegas, ya, yang saya sebutkan tadi bold, kemudian sizable, memadai nggak tindakan kita itu, dan tepat waktu. Itu yang memungkinkan kita pulih dan selamat. Atau kalau kita salah resep, terlalu kecil, yang saya sebutkan dengan too little and too late, maka kita akan ke chaos. Nah, di sini memang satu leadership menjadi penting sekali. Leadership di dalam pembuatan kebijakan menjadi penting. Tegas, memadai, dan tepat waktu, itulah jalan kita untuk pulih dan selamat. Nah, jadi strategi yang dibuat oleh pemerintah adalah masih strategi pencegahan dan bertahan. Belum kita bicara mengenai strategi pemulihan. Nanti saya bicara mengenai strategi pemulihan sedikit. Ya. Yaitu satu, dicetuskan jaring pengaman kesehatan harus ada. Yaitu belanja untuk kesehatan. Kemudian jaring pengaman sosial yang saya katakan tadi, PKH, bantuan-bantuan sosial. Supaya tadi yang tidak bekerja, apalagi yang bekerja di sektor informal itu masih bisa belanja untuk makanannya. Dia masih bisa hidup. Bukan untuk belanja yang non-makanan. Ya. Kemudian jaring pengaman sektor real, saya sebutkan tadi bahwa sektor real ini pun sebetulnya terkena akibat dari musibah ini. Bukan karena mereka buat sendiri.
Ya, tapi akibat penyakit tadi seperti yang saya katakan tadi, yang menghantam mereka ini dua, satu, supply dari tenaga kerjanya sendiri karena disuruh tidak bekerja, ya tidak ada lagi produksinya. Demikian juga demand, ya permintaan terhadap barang mereka juga menurun sangat tajam sekali. Jadi boleh dikatakan sektor real ini, apakah manufaktur atau jasa di sini, itu terkena dua hantaman dari supply side maupun dari demand side. Nah, ini juga dilakukan oleh pemerintah sekarang. Yang terakhir adalah jaring pengaman sektor keuangan. Kalau sektor pengaman sektor real ini nanti jebol, ujung-ujungnya adalah maka sektor keuangan akan hancur juga. Ibarat kalau akhirnya rumah tangga tidak bayar hutangnya, kemudian demikian juga tadi kalau sektor real atau dunia usaha juga tidak bayar cicilan hutang terus-menerus dan moratorium 1 tahun, 2 tahun, maka sektor keuangan juga akan kena. Inilah yang dihadapi oleh setiap negara sekarang ini, termasuk Indonesia. Yang kita harapkan jangan sampai kepada sektor pengaman, jangan sampai kepada sektor keuangan ini kena. Karena ini akan kembali menambah persoalan yang lebih berat lagi seperti halnya kita yang alami di tahun 98. Jadi ada tambahannya di samping sektor realnya semua kena, tapi sektor keuangannya juga kena. Itu yang kita hindari. Nah, ini adalah yang kami katakan tadi, jaring pengaman sosial di individu, rumah tangga, itu. Kemudian jaring pengaman sektor real, ini yang dilakukan ya untuk UMKM, korporasi sektor real. Ini yang coba dilakukan sekarang ini. Ya, ada pelonggaran-pelonggaran daripada PPh, pajak, kemudian ada pelonggaran dan penundaan pembayaran utang, restrukturisasi kredit. Itu seperti yang diumumkan oleh Presiden waktu itu. Ya. Kemudian juga ada fasilitas kredit khusus untuk peningkatan modal kerja dan mempertahankan usaha. Ini adalah seperti stimulus di sektor real sebetulnya. Ini yang sekarang lagi dibicarakan akhir-akhir ini. Ya, ini tidak mudah untuk menjadi operasional. Skemanya ini apakah sudah cocok atau tidak, sudah bisa implementable atau tidak, ini menjadi perdebatan sekarang ini. Jadi intinya kita menolong orang-orang yang terkena, terutama yang saya sebutkan tadi, yang paling miskin, dan juga orang-orang yang terkena PHK, kemudian ada jaring pengaman sektor real di sini. Nah, jadi ini tadi anggarannya adalah disebutkan ada 22,9 triliun ditambah dengan yang ini 405 triliun. Kira-kira itu yang sudah dibuat oleh pemerintah anggarannya. Ya. Jadi dibuatlah anggaran yang cukup besar di sini. Tetapi yang saya katakan tadi, ini adalah sekitar 3% PDB. Ya. Negara lain 10%, 15% PDB. Tetapi akibatnya memang seperti yang saya sebutkan tadi, konsekuensinya adalah budget defisit akan besar sekali. Ya. Artinya pemerintah harus mencari utangan. Sebab seperti yang saya katakan tadi, kalau pendapatan pemerintah tidak ada, tetapi kita harus bantu secara sosial masyarakat kita, maka defisitnya akan naik. Demikian pendapatan pemerintah dari pajak juga akan turun dari bisnis, sementara mereka juga dibantu, maka budget defisit naik. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang sudah ada di sini sekarang jangan sampai bertanya kenapa budget defisit besar, kenapa hutang besar, ya? Karena banyak juga yang bertanya seperti itu pada saat yang sama mereka mau mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ya, jadi ini harus jelas kita tahu situasinya, keadaannya, itu yang membuat kita mungkin harus cari utangan. Atau perdebatan yang ada sekarang, kalau tidak cari utangan, maka kita harus mencetak duit atau cari utang ke BI. Ya, itu situasinya sekarang. Nanti kita bisa mungkin diskusi mengenai itu lebih lanjut. Ya, nah ini jaring pengaman sosial yang saya katakan tadi ini yang menjadi penting sekali yang sekarang, yaitu program Keluarga Harapan. Ya, diberikan bantuan sekitar 200.000 per keluarga. Anda bisa bayangkan 200.000 per keluarga, berarti kalau satu keluarga itu 4 orang, katakan satu keluarga itu 4 orang, ayah, ibu, 2 orang anaknya, 50.000 per keluarga per bulan. Apakah itu cukup? Bantuan pangan non tunai juga sekitar 200.000,
Ya, ini akan mencakup nanti sekitar 40 juta dua program ini keseluruhan. Ya. Kemudian ada kartu prakerja sekarang. Kalau nggak salah cakupannya sampai dengan 9 juta orang karena begitu banyak yang di PHK-kan sekarang ini, ya, sehingga diberikanlah pelatihan kecil ya melalui online, tapi kemudian diberikan subsidi kepada mereka, dikasih seperti bantuan langsung tunai sekitar 600.000 per orang bagi yang ikut di dalam program tersebut. Ada subsidi listrik, ada dana desa. Ini yang cukup besar sekali. So far ini sekarang sekitar 110 triliun dikucurkan ke sini. Ya. Kemudian untuk kredit sektor real ini diperkirakan dan juga BUMN, bantuan kepada BUMN sangat besar sekali sekarang. Ya, ini akan menjadi perdebatan akhir-akhir ini nanti. Ya. Jadi bantuan sektor real, kemudian bantuan kesehatan seperti yang saya gambarkan tadi adalah sekitar 75 triliun. Bantuan jaring pengaman sosial 110 triliun. Ya. Ini angka-angkanya. Kemudian, nah, strategi pemulihan ekonomi ke depan seperti apa? Ya, yang harus dipertimbangkan yaitu adalah ada kondisi transisi nanti. Ini kita sudah mulai masuk kepada outlook ya ini. Ada kondisi transisi. Yaitu transisi pelonggaran kebijakan ekonomi, kemudian transisi proses produksi untuk kembali ke normal. Nah, transisi proses produksi untuk kembali ke normal ini yang kami sebutkan dengan exit strategi itu tadi. Kalau kita sudah sempat down, seperti yang kita lihat, angka-angkanya juga seperti itu. Kemudian kalau kita sudah terkapar di rumah sakit, katakan, atau di rumah terkapar, kita mulai belajar jalan lagi ini. Baru kemudian bisa lari. Jadi jalan dulu beberapa waktu, baru bisa lari. Nah, kira-kira itulah yang terjadi sekarang. Kondisi transisi ini kita harus siapkan. Kita belum sampai dengan tahap bagaimana kita mulai exit. Tapi kita harus planning terhadap itu. Ya. Kemudian yang terjadi lebih luas lagi, apakah kita nanti itu akan sama seperti yang lalu? Atau kita akan masuk kepada apa yang saya sebutkan the new normal. Kita harus mengantisipasi penyesuaian-penyesuaian. Karena pola konsumsi masyarakat pun akan berbeda post COVID-19. Demikian juga pola kegiatan produksi pun akan berbeda. Kemudian jenis jasa dan barang yang akan dikonsumsi masyarakat juga akan berbeda. Jadi akan ada penyesuaian pola kerja, akan ada penyesuaian oleh pemodal investasi. Nah, inilah yang menurut kami yang menjadi penting untuk kita hadapi sekarang, yang dihadapi oleh kita sekarang, dan kita berinovasi. Teman-teman para insinyur, saya pikir di sinilah tugas kita semua untuk mengantisipasi penyesuaian itu bahwa the new normal post COVID-19 itu akan berbeda. Dan inovasi-inovasi, entrepreneurship menjadi kunci untuk kita bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi yang berbeda tadi. Ini contoh yang kita lihat, potensi yang menang, yang kalah. Ini hanya menunjukkan apa yang terjadi. Yang menang adalah sekarang ini tentu industri obat-obatan, pengolahan makanan, jasa kesehatan, ya, informasi komunikasi. Yang kalah ini adalah paling berat adalah pariwisata, penerbangan, otomotif, konstruksi, pengolahan lainnya. Ini berpotensi dirugikan sekarang, sedangkan ini berpotensi diuntungkan. Ini pun kita harus petakan. Ya, pertanyaan apakah pariwisata ini bisa kembali nggak? Atau kapan dia kembali? Demikian juga penerbangan dan maritim ini. Sekarang kalaupun dibuka penerbangan, maka dia harus berjarak. Ya, jadi kursi tengah itu harus kosong. Ya, artinya apakah yang terjadi adalah either tiket pesawat akan naik atau pendapatan dari perusahaan penerbangan akan turun. Nah, itu dia. Itu selalu akan trade off di situ nanti. Jadi pariwisata, apakah hotel itu akan seluruh kamar diisi? Dan bagaimana nanti restorannya? Bagaimana juga tempat rekreasi? Nah, inilah yang memerlukan, saya pikir, kreativitas baru yang diperlukan dari
kita semua, dari teman-teman semua, ya teman-teman teknik industri, saya pikir sangat paham akan ini. Nah, ini adalah hanya menggambarkan tadi bagaimana data, ini hanya mengulang kembali yang di bawah tadi itu, bagaimana data kita yang terakhir, Cina minus sekian, ya. Nah, ini Indonesia is not bad, tapi akan turun lagi ini. Jadi jangan senang dulu, ya, karena kita belum puncaknya. Kita akan mengalami seperti Cina ini adalah di kuartal pertama ini. Wuhan itu awalnya terjadi di akhir 2019, makanya namanya COVID-19. Sedangkan kita mulainya itu adalah di pertengahan Maret. Jadi belum puncaknya. Nah, ini yang kita harus antisipasi. Jadi kita harus melihat potensi pertumbuhan negatif di kuartal kedua ini. Nah, ini adalah data yang terakhir yang saya katakan tadi, Indonesia adalah minus 2,97, kemudian kita lihat seluruhnya drop di sini, investasi, konsumsi, kecuali sini agak naik sedikit dibanding sebelumnya adalah spending daripada pemerintah. Kemudian juga di sini juga drop semuanya, ya, belanja makanan, kesehatan yang meningkat, tapi yang lain itu penurunan terjadi, ya, kecuali informasi seperti yang kami katakan tadi masih positif, ya, tapi yang lainnya itu drop. Itu adalah yang ada sekarang. Nah, ini yang menjadi pilihan. Saya pikir teman-teman lulusan teknik industri, para insinyur sangat paham akan decision tree seperti ini. Pilihannya adalah it's a matter of survival kita ini, ya, survival. Survival dari apa? Itu menjadi penting. Yang sekarang terjadi adalah apakah kita akan mati konyol atau mati karena penyakit. Jadi mati karena penyakit atau mati karena PHK dan kelaparan. Inilah contohnya PSBB atau lockdown ini. Ini payoff-nya adalah yang saya taruh di sini itu, payoff-nya. Jadi payoff-nya adalah kesehatan versus gaji atau pendapatan. Ya, kalau kita tidak patuh, kesehatannya menjadi 0. Ya, tapi tidak patuh, artinya kita masih mau kerja, aktivitas ada, ya, kesehatannya menjadi 0,1 di situ, karena tingkat kematiannya mungkin 10% sudah sangat tinggi itu, teman-teman sekalian. Tapi payoff-nya masih ada, gajinya masih ada. Ya, biaya kesehatan dan rumah sakit ke depan juga akan naik. Jadinya kalau kita sakit, ya, meskipun ada pendapatan, dan di samping itu ada probability of mati, ya, ada kemungkinan mati akibat COVID-19. Sementara kalau kita patuh bulan pertama, ini sengaja saya bikin aja bulan pertama, bisa 2 minggu, bisa 1 bulan, ya. Patuh, kalau kita patuh, maka memang dari kesehatan kita mungkin akan penuh, tidak ada yang terganggu. Ya, potensi untuk mati, probability untuk mati menjadi sangat kecil sekali. Makanya saya kasih payoff-nya 1 di sini. Tapi income-nya 0 di sini. Ya, kalau tidak patuh tentu akan, ya, di sini, maka potensi matinya juga ada di sini, ya, probability-nya di sini. Ya, di sini. Nah, kemudian kalau dia patuh lagi, maka yang terjadi adalah oke, kita selamat, tapi pendapatan 0. Pendapatan 0 di sini, pendapatan 0 di sini. Kalau kita lanjut lagi terus, pendapatan 0. Pertanyaan sebetulnya sampai berapa lama kita tahan, terutama yang saya katakan tadi itu, kaum informal sektor itu, yang pendapatannya hari ini dipakai untuk makan hari ini. Dan jumlahnya itu sekitar 70 juta lebih. Sampai berapa lama mereka tahan? Sampai berapa lama pemerintah bisa menyantuni mereka, hidup mereka, ya. Ingat konsumsi kita, ya, konsumsi kita per kuartal itu hampir, kalau mau jujur, kita kalau mau lihat angkanya ada sekitar 3.000 triliun per kuartal. 2.800 sampai 3.000 triliun. Jadi apakah mungkin kita memberikan konsumsi makanan sekitar 900 triliun.
Jadi kalau kita mau nyantuni mereka semuanya hanya untuk makan saja selama 3 bulan atau 4 bulan, ya, maka kita harus menyediakan 3 kali 900 triliun atau 4 kali 900 triliun kalau 4 bulan. Oleh karena itu, itulah yang kita menghindari dua pilihan ekstrim ini. Pilihan satu adalah seperti ini. Pilihan kedua adalah karena kita kelaparan, pendapatan tidak ada, yang terjadi kita menjadi mati. Atau kelaparan itu yang seperti yang saya katakan tadi, hungry, bisa menjadi marah orang, dan bisa menjadi chaos. Nah, itulah pilihan-pilihannya. Oleh karena itu, dibuatlah satu program, rencana. Mau kita harus exit dengan catatan bahwa ada necessary conditions, fasilitas kesehatannya harus dicukupi, dan juga protokol baru bagaimana hidup COVID-19 ini, protokol kesehatan COVID-19 itu harus dipenuhi. Nah, kalau kita tidak lewat dari situ, maka kita tidak akan pernah bisa recovery, maka outlook kita akan menjadi tidak jelas kemana yang saya sebutkan tadi, either L atau I, yang drastik turun. Ini adalah merupakan panduan yang kita lihat, hasil studi dari SUTD, berdasarkan ini kemudian kita lihat kapan kita mulai pulih. Ini berdasarkan SUTD bahwa kelihatannya kita di sini dan mungkin akan turun nanti di sini. Pertimbangan inilah yang menjadi dasar, tentu akan sangat bisa berubah-ubah dan wilayah demi wilayah berbeda-beda. Pertimbangan inilah yang kita pakai untuk membuat perencanaan. Kapan kita akan memulai? Ya, di dalam bahan presentasi dari Menko yang bocor, kebetulan kami yang buat bahan itu, hanya dilihat satu slide saja, ya, tanpa melihat ada sebetulnya argumennya yang secara rasional, kenapa kita harus memetakan itu dan kita harus mencoba merencanakan keluar. Yang jelas adalah berdasarkan data ini, ditunjukkan bahwa sekitar pertengahan Juni kita sudah di sini. Oleh karena itu kita merencanakan begitu. Kemudian juga di akhir September diperkirakan atau di Oktober diperkirakan sudah habis berdasarkan ini, ya. Kemudian kita tahu bahwa probabilitas infeksi dan kematian orang tua lebih tinggi dari orang muda. Kalau begitu yang muda silahkan bekerja duluan deh. Orang yang muda dan juga tidak punya penyakit, secara penyakit bisa duluan bekerja. Nah, ini yang kami buat juga, ini harus diantisipasi potensi daripada the second wave ini. Jadi kalau kita sudah di sini, kita rencanakan, tetapi kita harus invest cukup besar di sini, kita harus invest cukup besar, supaya kita bisa menghindari dari potensi the second wave ini. Ya, antisipasi potensi gelombang kedua, untuk itu diperlukan investasi masif di sistem kesehatan kita. Ini dia, kita harus mengantisipasi ini. Ini yang saya katakan tadi, kita masuk ke sini, tapi kemudian ini pun kita harus investasi gap di kesehatan ini. Sekarang diinvestasikan di sini. Ini. Nah, sementara itu banyak juga wilayah-wilayah yang tidak terkena, ya kita isolasi mereka, jangan sampai terkena. Ya, ini yang harus dipertahankan, jangan sampai masuk kepada periode penularan yang di sini. Nah, ini dia. Jadi pada saat dia naik, sekarang ini puncaknya diperkirakan di Mei ini, di bulan ini. Ini hanya untuk gambaran secara keseluruhan Indonesia. Tapi kemudian tentu tiap wilayah-wilayah akan berbeda. Dan diharapkan akan menurun nanti seperti ini. Seperti yang kami gambarkan tadi, pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama seperti ini, dan kami perkirakan di kuartal kedua masih akan turun seperti ini. Tapi kita harus mulai rencanakan pembukaan ekonomi di sini, supaya kegiatan ekonominya ada. Nah, ini konsep ini yang kami sebutkan bahwa virus ini akan bersama dengan kita cukup lama, dan kita harus hidup berdampingan dengan dia, dengan protokol baru kesehatan yang kita harus adopt, ya, sampai vaksin ditemukan. Dan kita tidak tahu kapan itu vaksin benar-benar ditemukan dan kemudian terdistribusi ke seluruh negara. Ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, jadi trajektorinya kira-kira begini, dia turun,
kemudian dia akan naik. Kita buka perlahan di sini, perlahan sesuai dengan bagaimana perkembangan dari tadi pandeminya sendiri, kesehatannya. Baru dia akan naik. Ya, ini kira-kira dari sisi bagaimana outlook ekonomi kita ke depan dengan membuka ini. Langkah Cina juga kita pelajari. Ya, Cina juga kita pelajari untuk menjadi bahan buat kita melakukan adjustment di dalam kebijakan kita. Ya, ini adalah keadaan global yang kita lihat. Jadi senario yang saya lihat untuk Indonesia akan senario U sebetulnya. Ini sudah senario yang sekarang kita sebutkan senario ringan. Jadi biasanya yang kita sebutkan senario ringan V. Sekarang orang sudah bisa pahami, udahlah senario U pun sudah bagus. Artinya kuartal kedua ini kita akan kena hantaman yang sangat dalam, tapi di kuartal ketiga kita harapkan kita sudah mulai ya tumbuh sedikit, tetapi masih di negatif teritori. Di kuartal keempat kita harus sudah positif, kuartal ke 1 tahun depan kita akan positif terus. Ya. Nah inilah strategi planning yang harus dilakukan ke depan ini. Ya, ini strategi ini berdasarkan senario-senario ini yang kita akan coba adopt sekarang dan kita terjemahkan di dalam policy dan respons daripada pemerintah. Saya akan stop di sini karena ini sudah kira-kira begitu. Kalau ditanya berapa pertumbuhan ekonomi ke depan, tahun depan kalau kita bisa bertumbuh 3%, 4% sudah bagus. Yang saya katakan. Ya, kenapa begitu? Karena ini new normal. Jadi untuk kembali kita berlari seperti halnya sebelum krisis kita bertumbuh 5-6%, untuk kembali ke pertumbuhan yang seperti itu, tren seperti itu, mungkin bisa 2 tahun, 3 tahun. Ya. Jadi kita harus sabar, karena kita bertemu dengan lawan yang tidak kelihatan, dan kita harus hidup berdampingan dengan dia, ya bukan berarti kita berteman dengan dia, dengan protokol-protokol yang baru. Dan pandemik ini sudah terjadi beribu-ribu tahun, datang dan pergi, menimbulkan kesusahan, ya, tetapi hidup must go on. Ya, life must go on. Kita harus hidup ya dengan bisa tadi yang saya katakan tadi, menyeimbangkan antara kesehatan dengan potensi kelaparan tadi. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bisa memberikan tambahan pengetahuan atau view ya buat teman-teman sekalian. Terima kasih.